Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Ama dalam channel kesayangan kita, yaitu Teman Nonton. Oke, kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Along with the God, Dua Dunia, yang dirilis pada tahun 2017. Masih kental dengan salah satu agama yang ada di dunia. Jadi untuk para penonton agar bijak dalam menonton dan memaklumi jika ada kesalahan dalam penyampaian informasinya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke videonya. Let's go. Film ini diawali dengan sebuah deskripsi yang menjelaskan bahwa ketika kita meninggal kelak maka akan melewati 7 persidangan dalam waktu 49 hari. Sidang tersebut antara lain adalah tentang penipuan, pembunuhan, pengkhianatan, ketidakadilan, kekerasan, kemalasan, dan ketidakadilan berkeluarga. Hanya jiwa yang berhasil melewati itu semualah yang akan bereinkarnasi. Deskripsi tersebut berasal dari kitab suci Buddha. Kemudian adegan diawali dengan kondisi adanya sebuah kebakaran yang terjadi pada sebuah gedung. Selain itu, film ini pun berpusat kepada Kim Ja-hong yang merupakan seorang anggota damkar yang berhasil menyelamatkan seorang gadis kecil dengan cara yang heroik. Awalnya, Kim merasa senang bisa selamat tanpa terluka. Namun, Kim merasa sedikit heran ketika gadis kecil yang ia selamatkan bersama orang tuanya itu tak menghiraukan dirinya. Lalu tiba-tiba dari arah belakang terdengarlah suara seseorang yang memanggil dirinya. Kemudian terlihatlah dua orang asing yang berdiri santai walaupun situasi sedang tegang. Kedua orang itu pun memperkenalkan dirinya sebagai wali alam baka yang akan mendampingi Kim selama 7 kali persidangan alam baka. Ada Haewon selaku keamanan dan Dok Chun selaku wali asisten. Betapa senangnya Dok Chun karena Kim merupakan jiwa mulia yang muncul kembali setelah 422 tahun. Selama Dok Chun menjelaskan tentang Kim dan wali alam baka secara panjang kali lebar, Kim malah termangu karena ia melihat dirinya sendiri sedang mendapatkan pertolongan pertama. Dan betapa kagetnya Kim ketika mendengar bahwa ia telah wafat karena ia ingin sekali bertemu dengan ibunya untuk terakhir kalinya. Singkat cerita, kita berpindah di kediamannya Kim Ja-hong yang di situ terlihat ibu dan adiknya Kim Ja-hong sedang bersiap untuk proses pengabuannya Kim Ja-hong. Di situ juga ada Gang Rim yang merupakan wali alam bakanya Kim juga. Jadi gini ya teman-teman, ceritanya setiap satu jiwa akan didampingi oleh 3 wali alam baka. Nah, Kim ini didampingi oleh Gang Rim selaku kaptennya dari Haewon dan Dok Chun. Terus, Gang Rim ini pertama kali datang pasti ke rumah duka dulu sebelum bertemu dengan jiwa yang harus didampinginya. Oke, terus. Kembali lagi ke scene yang menunjukkan gerbang akhirat yang di situ banyak jiwa dengan para wali alam bakanya masing-masing bersiap memasuki gerbang untuk memulai sidangnya. Kim Ja-hong yang merupakan jiwa yang mulia dikejutkan dengan sidang pertama di neraka pembunuhan, padahal Kim sendiri tidak pernah merasa membunuh seseorang. Gang Rim pun menjelaskan bahwa hal yang membuat seseorang terbunuh bisa membuat orang tersebut dihukum di neraka itu. Contoh, komentar negatif di sosmed yang menyebabkan seseorang bunuh diri pun bisa diproses di sini. Kemudian, Kim dihadapkan kepada sang dewa pembunuh yang menjadi penentu atas hukuman seorang pembunuh di akhirat. Melalui jaksa penuntut alam baka, terkuaklah fakta bahwa Kim pernah meninggalkan seorang rekannya ketika sedang melakukan misi pemadaman pada sebuah gedung yang kebakaran. Padahal Kim mempunyai cukup waktu untuk menyelamatkan rekannya yang sedang terjepit reruntuhan. Atas kelalaiannya Kim yang menyebabkan pembunuhan secara tidak langsung itu, para jaksa penuntut meminta agar dewa pembunuh menghukum Kim selama 5 tahun di neraka itu. Akan tetapi, Gang Rim meminta agar cermin karma dibuka dan ternyata terlihatlah bahwa Kim Ja-hong diperintahkan oleh rekannya yang kejepit itu untuk menyelamatkan korban yang lainnya dulu.
Kim Jahong pun berhasil menyelamatkan 8 orang lainnya dan menyebabkan Kim tak memiliki cukup waktu untuk menyelamatkan rekannya itu. Karena perbuatan itulah dewa pembunuh pun membebaskan Kim dari neraka pembunuh. Setelah lolos dari persidangan pertama di neraka pembunuh, kini Kim dan rombongannya berada di Sungai Kemalasan untuk menghadapi persidangan dengan Dewi Kemalasan. Nah, di sini setiap orang akan disidang berdasarkan rajin atau malasnya ketika hidup di dunia. Dok Chun pun merasa optimis karena dia tidak bisa mendownload dosa malas yang Kim miliki. Hal itu menandakan bahwa Kim adalah orang yang sangat rajin ketika di dunia. Di sini pun terkuak fakta bahwa ternyata ketiga wali alam baka ini telah membuat kesepakatan dengan Raja Yumra jika berhasil membuat 49 orang bereinkarnasi dalam kurun waktu 1 abad. Maka mereka bertiga diperbolehkan bereinkarnasi menjadi apa saja yang mereka inginkan. Kini, Kim adalah orang ke-48 yang didampingi oleh mereka. Kemudian, sebelum mereka sampai ke tempat Dewi Kemalasan, Gangrim berpesan kepada Kim untuk tidak membantah apapun pernyataan dari Dewi Kemalasan. Sesampainya di tempat Dewi Kemalasan, para jaksa penuntut dibuat terdiam tanpa perlawanan ketika Dok Chun menceritakan tentang kisahnya Kim yang semasa hidupnya selalu bekerja dengan rajin tanpa bermalas-malasan. Hal ini pun awalnya membuat Dewi Kemalasan merasa tersanjung dan berniat akan meloloskan Kim dari neraka kemalasan dengan mudah. Akan tetapi, ketika Dewi Kemalasan menanyakan tentang alasannya Kim Jahong rajin bekerja dan selalu membantu sesama, ia malah dengan polosnya menjawab semua ia lakukan karena demi uang. Sontak saja hal itu membuat sang Dewi Kemalasan kecewa karena Kim melakukan semuanya hanya karena uang, bukan karena tulus ikhlas dari hati. Kemudian Dewi Kemalasan pun memerintahkan agar Kim Jahong dihukum di neraka kemalasan. Gangrim pun tak tinggal diam dan meminta agar Dewi Kemalasan melihat cermin karma. Kini terkuaklah alasan Kim bekerja mati-matian bahkan di hari liburnya karena harus membiayai kehidupan ibunya serta membiayai pendidikan adiknya yang sekolah di jurusan hukum. Dan tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit. Kesempatan Kim untuk beristirahat adalah ketika ia sudah wafat. Hal ini membuat Dewi Kemalasan kembali tersentuh dan memaafkan Kim serta membebaskan Kim dari neraka kemalasan. Selanjutnya, rombongan Kim akan menuju ke neraka kebohongan. Ketika melewati hutan pisau, Kim ditegur oleh Gangrim agar menurut dengan perintahnya. Jadi kalau disuruh diem ya diem aja gitu. Kemudian Haewon pun menjelaskan bahwa persidangan ini harus cepat selesai agar Kim bisa mengunjungi ibunya lewat mimpi untuk terakhir kalinya sebelum bereinkarnasi. Berkunjung ke mimpi seseorang merupakan hak istimewa bagi jiwa yang berhasil melewati persidangan dan akan bereinkarnasi. Hal ini membuat Kim merasa semangat untuk melanjutkan ke persidangan selanjutnya, agar ia bisa dengan cepat menemui ibunya walaupun hanya dalam mimpi. Ketika perjalanan dilanjutkan dengan menggunakan perahu, tiba-tiba muncullah para hantu neraka memburu mereka dan waktu pun dipercepat. Hal ini disebabkan karena ada keluarga dari Kim yang meninggal dan menyimpan dendam pada orang lain. Setelah situasi mulai kondusif lagi, Gangrim meminta agar Dok Chun dan Haewon menjaga Kim selama Gangrim pergi ke dunia untuk mencari tahu siapa keluarga Kim yang meninggal itu. Kemudian, terkuaklah bahwa yang meninggal itu adalah Kim So-hung yang merupakan adik semata wayangnya Kim Ja-hong.
Kemudian Gang Rim pun mengejar arwahnya Kim So Hung untuk menanyakan tentang alasannya ia meninggal dengan penuh dendam. Akan tetapi arwahnya Kim So Hung berhasil lolos dari kejarannya Gang Rim. Kembali lagi ke scene di mana Kim Ja-hong dan dua wali alam bakanya didatangi oleh Raja Yumra yang merupakan Raja Neraka untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Sehingga para hantu neraka datang memburu mereka. Dok Chun pun menjelaskan bahwa ada salah satu kerabatnya Kim Ja-hong yang mati dengan penuh rasa dendam. Akan tetapi Gang Rim sedang menyelidiki hal itu agar masalah ini cepat selesai. Kemudian Shin balik lagi ke Gang Rim yang mencoba flashback untuk mencari tahu sendiri tentang bagaimana dan kenapa Kim So Hung meninggal. Dan terkuaklah fakta ternyata pada saat malam kejadian, Kim So Hung tak sengaja tertembak oleh rekannya sendiri yang bernama Dong Yun saat berjaga malam. 죄송합니다. Dong Yun yang panik karena tak sengaja menembak Kim So Hung pun mencoba menelpon Letnan Park atas perintah Kim So Hung itu sendiri untuk melaporkan kejadian naas itu. Akan tetapi Letnan Park pun malah ikut panik karena ia memikirkan promosi kenaikan pangkatnya bulan depan dan tak ingin ada masalah saat ini di kesatuannya. Alih-alih membawa Kim So Hung ke rumah sakit terdekat, Letnan Park malah mengajak Dong Yun untuk mengubur Kim So Hung yang sedang sekarat dan membersihkan TKP mumpung tak ada saksi mata yang melihat. Kemudian Letnan Park pun membuat berita bahwa Kim So Hung telah melarikan diri dari kesatuan. Di sisi lain, Kim Ja-hong yang sedang berada di neraka kebohongan sedang dicecar oleh para jaksa penuntut karena telah membuat 98 surat palsu untuk anak dari rekannya yang telah meninggal saat tugas. Beruntunglah Gang Rim segera terhubung kepada Dok Chun dan menjelaskan tentang alasan Kim menulis surat palsu adalah untuk menjaga mental anak rekannya itu agar tetap semangat menjalani hidup. Selain itu, Kim juga selama 15 tahun selalu menulis surat palsu untuk ibunya dengan berpura-pura sudah menikah dan hidup nyaman bersama istrinya agar sang ibu mau berjuang melawan penyakit yang dideritanya dan selalu semangat menjalani hidup. Dengan alasan ini, akhirnya Kim pun dibebaskan oleh Dewi Kebohongan. Pada saat rombongan Kim naik sebuah kereta gantung untuk menuju ke neraka selanjutnya, Haewon yang bermulut lemes tak sengaja membocorkan rahasia bahwa sebenarnya adiknya Kim sudah meninggal dan menjadi arwah gentayangan yang diliputi rasa dendam. Hal itulah yang menyebabkan mereka dikejar oleh hantu neraka tempo hari. Agar neraka menjadi seimbang lagi, maka arwah gentayangan itu harus segera dibakar. Kembali lagi ke Gang Rim yang sudah mengetahui letak makamnya Kim So Hung dan ia juga berhasil menemukan arwahnya Kim So Hung. Sempat terjadi kejar-kejaran tapi akhirnya Kim So Hung pun tertangkap. Terkuaklah fakta lagi ternyata Kim So Hung pun marah terhadap kakaknya sendiri karena tidak pulang selama 15 tahun. Yang hanya mengirimkan uang saja tanpa ia sadari betapa besar perjuangan kakaknya itu agar ia bisa masuk militer. Selain itu, Kim So Hung juga sangat marah terhadap Letnan Park dan Dong Yun karena telah menguburnya hidup-hidup. Dengan kekuatannya, ia pun bisa berhasil kabur dari cengkramannya Gang Rim. Kemudian Gang Rim pun kembali ke rombongannya dan menjelaskan hasil temuannya itu kepada Haewon dan Dok Chun. Mengetahui hal itu, Kim Ja-hong pun berlutut di kakinya Gang Rim seraya meminta agar arwah adiknya tidak dibakar. Bahkan kalau bisa dibuat agar bisa bereinkarnasi saja.
Jin pun kembali ke dunia nyata di mana ada Dong Yun yang melemparkan sebuah peta lokasi makam dari Kim So Hung ke ibunya Kim So Hung. Kemudian Dong Yun pun berencana akan bunuh diri karena merasa bersalah atas kematian Kim So Hung. Gang Rim yang akan menyaksikan Dong Yun bunuh diri tiba-tiba dihampiri oleh arwahnya Kim So Hung yang meminta agar Gang Rim menyelamatkannya. Hal ini disebabkan karena ia merasa Dong Yun tak bersalah ketika melihat ia melemparkan peta lokasi makam miliknya sambil mengatakan hal yang sebenarnya. Walaupun dengan kondisi sedang mabuk. Sebagai gantinya ia akan menuruti apa saja kemauan dari Gang Rim. Gang Rim yang awalnya menolak dengan alasan melanggar aturan akhirat pun akhirnya mau membantu Kim So Hung. Kembali ke Kim yang sedang berada di neraka kekerasan untuk menghadiri persidangannya. Di sini ternyata Kim pernah melakukan sebuah kekerasan terhadap adiknya sendiri yakni Kim So Hung ketika Kim duduk di bangku SMA. Hal ini dilakukan di hadapan ibunya yang sedang terbaring sakit. Tak ada permintaan maaf dan tak ada juga kata memaafkan dari kedua belah pihak sampai sekarang. Dan diketahui bahwa Kim pergi dari rumah sejak saat itu selama 15 tahun sampai ia meninggal. Dosa ini pun berkaitan dengan persidangan selanjutnya yang merupakan persidangan terakhir. Sebelum Kim menerima putusan dari Dewa Kekerasan, Dok Chun meminta agar dilakukan sidang gabungan dengan persidangan selanjutnya atas perintah Gang Rim melalui telepatinya. Walaupun resikonya berat karena harus menerima hukuman ganda dan hak istimewa wali alam baka bagi Gang Rim dan kawan-kawan dihapus. Hal ini disetujui oleh jaksa penuntut yang kini berada di atas angin. Dalam perjalanan menuju neraka kekeluargaan atau neraka terakhir yang harus dilewati oleh Kim, Dok Chun yang menerawang tentang kejadian yang terjadi pun menanyakan apakah pada malam kejadian Kim memukuli adiknya. Ia berniat membunuh ibunya juga. Lalu Kim pun menjelaskan dengan latar ekonomi yang sangat terbatas dan kondisi ibunya yang sedang sakit keras, ia berniat mengakhiri hidupnya sekeluarga. Dengan diawali membunuh ibunya terlebih dahulu, lalu membunuh adiknya yang kemudian ia akan bunuh diri dengan cara meminum obat tidur. Namun, hal itu ia urungkan setelah melampiaskan amarahnya kepada Kim So Hung. Kim Ja-hong pun berniat pergi untuk hidup dan berjuang untuk kehidupan keluarganya. Itulah alasan kenapa Kim Ja-hong keluar rumah selama 15 tahun bahkan sampai tutup usia. Kembali lagi ke Gang Rim yang akan membawa Kim So Hung ke alam baka dengan penuh rasa damai. Tanpa diduga mereka melihat ibunya Kim yang datang ke barak untuk meminta agar makam Kim So Hung ditemukan dengan berbekal peta lokasi dari Dong Yun. Melihat ibunya diperlakukan tidak pantas, sontak saja membuat Kim So Hung murka. Amarah Kim So Hung berhenti ketika melihat Kim Ja-hong terhisap oleh pasir karena ikut campurnya terhadap dunia manusia. Lalu tiba-tiba neraka kekeluargaan muncul di tengah gurun untuk meminta pertanggungjawaban dari Kim Ja-hong. Raja Yumra selaku raja terakhir langsung saja memutuskan bahwa Kim Ja-hong bersalah. Namun hal ini dibantah oleh Dok Chun selaku wali pembela. Karena kesal, Raja Yumra pun memunculkan cermin karma untuk menunjukkan kejadian yang sebenarnya. Di sini terkuak bahwa ternyata ibunya Kim tahu apa yang terjadi pada saat ia akan dibunuh dan ketika Kim Ja-hong memukuli adiknya. Karena ia seorang ibu, ia pun berusaha membuang ingatan yang menyakitkan itu. Lalu ia pun memendam rasa sakit hati yang teramat sangat karena Kim Ja-hong tidak pernah pulang selama 15 tahun.
Hal ini membuat Kim Ja-hong pasrah dan bersedia dihukum. Ketika vonis hukuman sedang dibacakan, tiba-tiba persidangan berguncang yang disebabkan oleh ulah Gang Rim yang memasuki mimpi ibunya Kim bersama Kim So-hung. Dalam mimpi itu, Kim So-hung menjelaskan bahwa ia sudah menjadi hakim agung di surga untuk menghukum orang-orang jahat. Selain itu, ia pun mengklarifikasi tentang kondisi pada saat malam itu. Ternyata benar, ibunya tahu semuanya dan telah memaafkan kesalahan Kim Ja-hong karena menurutnya, pada saat itu kondisi ekonomi dan kesehatanlah yang menyebabkan hal itu terjadi. Sebenarnya sedih sih pas adegan ini, asli ini mas sedih di sini nih sedih. Kemudian Raja Yumra pun mengampuni segala kesalahan yang dibuat Kim Ja-hong karena ia telah dimaafkan oleh ibunya dan memerintahkan agar Kim Ja-hong bereinkarnasi dengan segera. Kemudian Gang Rim meminta agar Haewon membawa arwah Kim So-hung ke alam baka karena ternyata ia adalah seorang arwah mulia sama seperti Kim Ja-hong. Sedangkan Gang Rim pergi menyamar sebagai kurir paket untuk mengantarkan rice cooker yang pernah dibelikan oleh Kim Ja-hong untuk ibunya yang berisi surat tentang isi hatinya yang sesungguhnya dan film pun sudahan. Film yang lumayan panjang karena berdurasi 2 jam lebih. Tapi tetap recommended lah pokoknya mah. Seru sih seru asli ini mah. Biasalah ya film Korea mah ada sukanya ada dukanya pas nonton teh. Ya intinya di film ini mah jaga diri dari dosa aja mungkin ya. Karena semuanya ada pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Oke segitu aja dulu videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye 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 bye. 아, 현백! 하고 대장이 불렀잖아요.